Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, damai sejahtera untuk seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali saat ini kita akan mendengarkan firman Allah. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, terima kasih atas penyertaan pimpinanmu dalam kehidupan kami dari malam hingga pagi ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang kau berikan bagi setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Allah, kiranya kau memberkati, urapi firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami siap buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Allah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kembali saya akan membahas dan melanjutkan pembahasan Alkitab kita. Saat ini kita akan belajar tentang kitab Kejadian pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Dan firman Allah saat ini saya beri judul Perjanjian Allah dengan Abraham yang kedua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasal ini menceritakan bagaimana Allah mengalami perjumpaan dengan Abraham saat itu dengan mengutus ketiga orang. Dalam terjemahan lain katakan ketiga malaikat yang diutusnya untuk menjumpai Abraham. Nah, perjumpaan dengan Abraham kali ini adalah perjumpaan yang istimewa karena Allah kembali mengingatkan Abraham tentang janjinya yang dulu pernah ia ucapkan tentang keturunannya. Nah, Abraham mengalami perjumpaan dengan Allah yang kedua juga buat dia adalah hasil yang istimewa. Karena hasil ini ia dapatkan setelah ia taat melakukan hukum sunat saat itu yang Allah perintahkan saudara. Nah, pada saat ini Allah menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre saudara. Ada dua topik besar yang Allah bahas dengan Abraham saat itu saudara. Yang menjadi dua perikop dalam pasal yang ke-18 ini. Yang pertama adalah rencana kasih Allah mengenai keturunan Abraham. Yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Masih dalam pasal yang ke-18. Yang kedua topik pembahasannya adalah rencana murka Allah kepada Sodom dan Gomora. Yaitu mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-33 saudara. Nah pada saat ini kita akan belajar apa saja yang bisa kita pelajari. Apa saja pelajaran rohani yang bisa kita petik dari topik pembahasan Allah dengan Abraham yang pertama ini saudara, tentang keturunan Abraham ini. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang sikap ramah Abraham. Kita bisa melihat ayat yang kedua saudara, ya. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat tiga orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ayat-ayat selanjutnya menceritakan bagaimana sikap Abraham ini sangat ramah terhadap ketiga utusan Allah ini, ketiga orang ini ya saudara. Bagaimana Abraham menyambut mereka secara luar biasa saudara. Abraham melayani mereka melalui berkat-berkat jasmani. Abraham menyediakan makanan dan minuman untuk ketiga orang pada saat itu. Menyambut mereka sangat luar biasa. Kita bisa melihat dalam Markus 9 ayat yang ke-41. Markus 9 ayat yang ke-41, firman Allah katakan demikian saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Dalam perjanjian baru dikatakan bahwa ketika kita menyambut seorang hamba Tuhan, seorang utusan Tuhan, ketika kita memberikan minum atau makanan dengan sukacita, maka Allah memperhitungkan semuanya itu. Dan itu semua tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Kembali kita akan melihat yang kedua yang bisa kita pelajari adalah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita bisa melihat ayat yang ke-14 saudara. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Demikian firman Allah saudara. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Sampai situ saudara. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Meskipun menurut pandangan manusia itu mustahil, tetapi sekali lagi bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seberat apapun masalah saudara, sebesar apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah akan menolong setiap kita. Seperti yang Allah firmankan bahwa Abraham tetap akan memiliki keturunan sekalipun usianya sudah lanjut. Usia pada saat itu, saudara. Yang ketiga adalah jangan menyembunyikan kesalahan, saudara. Bisa lihat ayat yang ke-15, saudara.
Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah bagaimana kita jangan pernah menganggap remeh firman Allah, jangan menyembunyikan kesalahan terhadap firman Allah, saudara. Jangan kita menyimpan kesalahan terhadap Tuhan. Sebab bagi Tuhan itu semua terbuka. Semuanya Allah bisa lihat dan Allah tahu, saudara. Jadi ketiga pelajaran rohani yang bisa kita pelajari adalah bersikaplah ramah, saudara, terhadap semua orang termasuk kepada hamba-hamba Tuhan. Yang kedua adalah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang ketiga adalah jangan menyembunyikan kesalahan apapun di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar saat ini. Materaikan, tanamkan firman-Mu, dan Roh Kudus bantu kami supaya kami bisa dan mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut di hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami dengan berkat jasmani yang melimpah, terlebih berkat-berkat rohani. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.